Yaman gempur dan ratakan infrastruktur utama Israel. 5 operasi militer terkoordinasi diluncurkan, bahkan kapal komersial tak luput jadi sasaran. Mengutip Al-Mayadin pada 3 September, kabar ini diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari dalam pernyataannya pada Selasa 2 September 2025. Lebih tepatnya, Sari mengumumkan bahwa pihaknya telah melaksanakan 5 operasi militer terkoordinasi. Target infrastruktur utama Israel tersebut antara lain gedung staf umum di Yafa yang diduduki, pembangkit listrik Hadera, Bandara Alit atau Ben Gurion, dan pangkalan Ashkalan atau Ashdod. Bahkan sebuah kapal komersial di Laut Merah Utara juga menjadi target. Adapun persenjataan yang dipakai adalah drone Samad 4. Rincian serangan pertama menargetkan markas staf umum di Yafa yang diduduki, sementara serangan-serangan berikutnya difokuskan pada pembangkit listrik, bandara, dan pelabuhan Ashkalan. Tekankan olehnya bahwa semua target serangannya berhasil dicapai. Yaman dilaporkan telah kembali meluncurkan rudal dan drone ribuan kilometer ke utara menuju Israel. Namun militer Israel mengklaim telah mencegat serangan rudal dari Yaman tersebut. Mengutip Al-Arabiya, pada 3 September, serangan dari Yaman ini dikabarkan telah diluncurkan pada Rabu 3 September 2025 waktu setempat. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa Yaman telah meluncurkan serangan rudal dalam apa yang disebut sebagai tindakan solidaritas dengan Palestina. Lantas, militer Israel mengatakan bahwa mereka telah mencegat sebuah rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sementara sirine dinyalakan di Tel Aviv dan beberapa wilayah lain di seluruh negeri. Adapun dikabarkan serangan dari Yaman ini merupakan serangan balasan atas kemartiran Perdana Menteri mereka beberapa waktu lalu. Merujuk pada aksi Israel mengebom wilayah Yaman yang dikuasai Houthi, termasuk pelabuhan vital Hodeidah. Sebagai informasi tambahan, Houthi yang menguasai wilayah terpadat di Yaman juga telah menyerang kapal-kapal di Laut Merah sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober 2023 silam. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh keluarga para sandera Israel kembali digelar. Kali ini, aksi protes itu dilakukan di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 3 September 2025. Dikutip dari Al-Mayadin, para demonstran tampak mendirikan tenda hingga menyalakan api dalam kontainer daur ulang. Hal itu dilakukan untuk menciptakan apa yang mereka gambarkan sebagai cincin api. Dilaporkan sekira pukul 6:29 pagi waktu setempat, ribuan warga memasang cincin api di area kediaman Netanyahu. Namun api merambat dan menyebabkan kebakaran 100 meter dari kediaman resmi Perdana Menteri Israel tersebut. Diketahui kehadiran para demonstran itu untuk menuntut diakhirinya perang. Mereka juga menuntut agar sang Perdana Menteri segera menyetujui kesepakatan penyanderaan dengan Palestina. Ramalan Yahya Sinwar disebut sedang digenapi selangkah demi selangkah dengan mengorbankan Israel. Dari kuburnya, Sinwar disebut sedang menyatakan kemenangan besar atas Israel karena kelemahan internalnya sendiri. Mengutip Kabarni pada 3 September, hal ini diutarakan oleh mantan Kepala Divisi Operasi Tentara Pendudukan Israel Ziv. Lebih lanjut, dia mengkritik keras pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurutnya, Israel berada di titik kritis karena pemerintahan yang terlanjur lemah, menekankan bahwa operasi darat yang dilakukan ini akan sia-sia dan bertentangan dengan tujuan perang, terutama pengembalian tahanan. Ia menunjukkan bahwa Netanyahu dalam upaya mengulur waktu dan mendapatkan dukungan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjanjikan pencapaian militer yang signifikan di Gaza kepada Trump meskipun menyadari bahwa hal itu mustahil. Hasilnya menurut Ziv adalah Israel sedang digiring menuju jebakan Gaza seperti seseorang yang berjalan menuju kursi listrik di mil terakhir. Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan Israel agar tidak melakukan aneksasi atau penggusuran di wilayah Palestina. Ia menegaskan langkah semacam itu tidak akan menghentikan dukungan internasional terhadap pengakuan negara Palestina. Macron menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Menurutnya, momentum pengakuan Palestina semakin kuat didukung banyak negara. Ia juga mengkritik keputusan Amerika Serikat yang menolak memberikan visa bagi pejabat Palestina ke sidang umum PBB. Macron menilai langkah tersebut tidak dapat diterima dan meminta agar keputusan itu segera dicabut. Prancis bersama Arab Saudi berencana memimpin konferensi solusi dua negara di New York pada 22 September mendatang. Tujuannya adalah menggalang dukungan internasional seluas mungkin.
Macron menekankan perlunya gencatan senjata permanen, pembebasan sandera, dan distribusi bantuan kemanusiaan berskala besar ke Gaza. Ia juga menyebut perlu adanya misi stabilisasi di wilayah itu. Lebih lanjut, ia mendorong pelucutan senjata Hamas serta reformasi di tubuh otoritas Palestina.